Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah deklarasikanlah penuaian jiwa-jiwa atas gerejamu. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar di seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh daerah itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam pemberitaan Injil selalu ada tantangan dan kesulitan, karena iblis tidak tinggal diam untuk menghalang-halangi pekerjaan pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini terjadi penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Tuhan di Yerusalem. Setelah itu Stefanus dibunuh sebagai martir Tuhan. Maka muncullah Saulus yang berusaha menganiaya jemaat Tuhan dan menyeret mereka ke dalam penjara. Tidak tinggal sampai di situ. Ada ahli sihir yang bernama Simon yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Namun di dalam kisah ini kita melihat muncullah Filipus dengan berani memberitakan firman Tuhan. Di ayat yang keempat dan yang kelima berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Filipus menjelajah, artinya ia tidak tinggal diam. Ia berkeliling ke seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Ada inisiatif untuk terus bergerak menjangkau jiwa. Ia menjadi saksi dimanapun berada. Ketika Filipus bergerak menjangkau jiwa, maka Tuhan memperlengkapinya dengan karunia-karunia rohani, sehingga mujizat dan tanda-tanda ajaib terjadi di setiap kota-kota, dan sangat besar sukacita di kota itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ciri khas kehidupan orang percaya adalah menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan mau memakai kita untuk satu kebangunan rohani yang besar dan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Di dalam kisah ini kita melihat semakin dihalang-halangi pemberitaan Injil, namun kuasa Injil semakin tersebar luas. Allah bekerja dengan kuasa yang dahsyat. Karunia-karunia Roh Kudus diaktifkan dalam setiap pelayanan pekabaran Injil. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 berkata, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah ia dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Tuhan rindu memakai kita semua dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mari kita sama-sama memberikan hidup kita dipakai sebagai alat Tuhan. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada lewat pekerjaan kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Biarlah muncul Filipus-Filipus yang dipakai Tuhan untuk berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena inilah masa penuaian jiwa-jiwa, yaitu lewat pribadi kita, keluarga kita, boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Amin.